warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. As'alul fadilah wassadah para alim dan ulama yang semakin kami khusus kepada para sepuh dan tidak sepuh yang semakin hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus jamaah Musholah Al-Muhajirin, Bapak Ibu, anak remaja dan anak-anakku yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan puji dan syukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, tanpa terasa kita malam ini sudah ada di malam yang ke-16. Jadi besok sudah malam ke-17, itu malam nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Terus dilanjut 10 terakhir. 10 terakhir wa akhiruhu minkum minan nar. 10 terakhir itu adalah hari-hari pembebasan dari siksa api neraka. Itu adalah yang maha berat, sungguh-sungguh berat. Kalau kita DKM tadi libur memang dimajukan. Pak Menteri salah itu masalah di sekolah suruh belajar di kami. 21 sudah libur, masuk kembali tanggal 9. Dan sementara untuk dilihat dari hilal, Pak Menteri Agama 29 itu masih yang merah-merahnya masih ada 2 atau 3, maka insya Allah lebarannya hari Senin jatuh 31 Maret. Jadi puasa kita genap 30 hari. Jadi insya Allah puasanya bareng, Idul Fitrinya bareng. Terus yang perlu di sini saya menggarisbawahi sebelum saya menerangkan masalah malam Lailatul Qadar, tadi Bapak DKM mengumumkan memang yang paling tinggi adalah Kabupaten Bekasi dan Bogor. Semuanya di bawah 47. Ya 40, 43, bahkan daerah mana itu saya jangan setidaknya di kalangan 39. Itu dilihat berdasarkan strategis daerah, berdasarkan penghasilan karena sawah-sawah sudah habis. Aturan Karawang yang paling tinggi beras banyak. Itu Pak DKI masih koma seandainya ada orang yang mengkonsumsi beras di bawah 47 monggo. Jadi di dalam hadisnya itu beras yang dimakan setiap harinya. Tidak boleh sekarang fitrah terus tahu beli yang beli, terus beli yang bahan wangi. Padahal mohon maaf hari-harinya beras yang tidak wangi. Begitu sebaliknya, yang setiap harinya makan beras yang wangi, dan lalu seterusnya
terus dia fitrah beli yang bukan hidup, tidak sah dan tidak makruh. Yang afdal beras yang sudah dikonsumsi sekarang para jamaah harus menghitung 47 itu kira-kira sudah benar. Oh berarti 12.000 kali 3 36, berarti saya hitung sudah harga hampir 13.000. Kalau seperti itu 13.000 itu sudah benar begitu. Sebab beras yang di Sania yang dari Gresik itu 5 kilo harganya 75.000. Kalau 5 kilo itu pada bisa untuk fitrah 2 orang. Kalau setiap harinya makan, mohon maaf yang berdasarkan. Jadi yang 47 sudah standar, distandarkan, sudah menengah ke atas, menengah ke bawah. Tapi kalau seandainya saya hanya memakai beras yang tiap harinya 10 liter, 10.000 monggo, 3 liter 30, kali yang setengah liter tidak ditolak. Tapi harus benar. Karena apa? Untuk mensucikan diri. Barang siapa yang tidak mau fitrah dan dia pura-pura, maka puasanya masih di awal-awal antara bumi dan langit. Dan yang tidak bisa fitrah pada malam pasti tidak ada lebih di malam itu. Mohon maaf, orang itu wajib menerima menjadi mustahik. Kita ini yang berhak membayar zakat namanya muzaki, yang berhak menerima namanya makanya selalu dilihat dari kacamata agama. Nanti saya share kriterianya, fakir apa, miskin apa, saya nanti bawa ya ini kemerdekaan. Oh jadi kalau fakir itu lebih saya parah, punya pekerjaan, cuma pekerjaan penghasilan, terus kurangnya nggak punya apa-apa. Kalau miskin dapat pekerjaan tapi nggak cukup, terus ambil itu apa, ya bisa beli apa, itu bisa ambil apa, mualaf apa, ya dibagi dengan baik, ditasalkan dengan baik, karena semata-mata panitia hanya dititipin, disalurkan secara dengan baik karena untuk mensucikan diri kita selama 1 bulan. Kadang ada yang lupa ya, ngomongnya, kadang ada yang masih dan lain sebagainya, sebagai mensuci. Dan bahkan yang tadi dikatakan oleh Bapak DKM, seharusnya yang paling afdal, semua afdal, seharusnya itu waktu sebelum naik mimbar. Tapi bagaimana cara baginya? Malam lebaran Anda sudah pada pulang kampung, ya, maka benar Indonesia adalah masih rutinitas di akhir Ramadan. Masjid, musola pada sepi, orangnya pada ramai di bandara, ramai di terminal, ramai di stasiun, ramai di perjalanan. Sudah mau pulang, makanya tidak boleh. Boleh pulang kampung, tapi jangan lupa yang mau saya terangkan, masalah malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa beribadah malam itu, beribadah di sini malam itu, terus Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya semalam itu sama dengan 1000 bulan. Kalau diakumulasikan jadi tahun, sama dengan ibadah semalam itu 83 tahun. Mari kita kasih pandangan. Makanya sekarang sudah tidak muat. Tadi saya di-share jalan untuk ke terminal pesawat terbus ke hotel Maktab itu, ini baru malam ke-16 di Mekah sudah tidak bisa jalan. Seluruh dunia merebut di tempat yang mustajabah untuk kepingin dapat malam Lailatul Qadar. Tidak itu ongkos Indonesia biasa, sampai kategori harga 100 juta pun ditembus,
itu pun tidak ada, sudah tidak ada tiket, sudah tidak ada hotelnya. Jadi kalau yang di sini mari semua Allah mengaturkan, ya. Jangan dilewatkan. Misalnya saya udah ada yang sudah pulang ke Jawa, nggak apa-apa. Tapi tetap kita cari masjid. Di mana masjid kita di kampung, di mana ini tetap ayo kita gawe turun dan Lailatul Qadar. Kata sabda Rasulullah, malam itu dari malam 20 sampai malam 9. Atau pada malam ganjil, tapi daripada hanya malam ganjil udah diterusin aja Pak. Insya Allah kalau sudah turun kita beruntung di tahun ini. Insya Allah tahun depan kita sehat punya umur dapat lagi. Kalau kita anak-anak kira-kira sudah mengalami berapa tahun kita sudah Ramadan ini, misalnya 10. Udah dapat Lailatul Qadarnya 10 kali, berarti ibadah kita sudah 830 tahun ibadah. Kenapa malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW? Rahasianya adalah langsung bahwa umat Nabi itu adalah umurnya pendek. Jarang yang sampai 80 ya ada, tapi tak banyak. Yang banyak adalah umur Nabi. Maka Allah masih keistimewaan. Ya Muhammad, saya kasih keistimewaan untuk umatmu. Setiap tahun di bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Ibadah 83. Tapi hawanya Masya Allah sangat berat. Ya, berat sekali. Tapi tidak apa-apa. Ya, bagian puasa di sini dipimpin. Jadi intinya di Mekah terus terangannya itu 23. Pertama itu 10. Jeda dulu untuk 3 mulai 10 witirnya 3. Dan ini witirnya juga 1. Berarti di sini sudah sama dengan Mekah. Ya, jadi jedanya 2, 3. Apalagi saya sudah langsung mengimami Masya Allah. Tidak ada yang berpemimpin, tidak ada yang ngantuk, dan tidak ada yang merokok, walaupun dalam 2 rakaat itu 1 juz. Makanya saya mengambil jadwalnya tidak hanya mau izin nanti saya sama tanggal 20 jalan 20 saya jalan umur ketika. Oke, kontrolnya selamat sampai di sana dan bisa ada di sini nanti nyusul. Enak banget Masya Allah, bisa di haram itu dari mulai zuhur sampai subuh. Makan dulu Pak, hanya sekali doang untuk nasi-nasinya, karena minyak dibawa dari air zam-zam itu. Jadi kalau buka itu air zam-zam, kurma sama ada roti sedang. Itu nanti tahan sampai target. Kalau di sini kan jam 12, nah di sana baru jam 8. Jadi belum mulai target dari 12 sampai baru sholat isya. Sholat di sana kalau ini 3 jam, hampir 4 jam. Yang mulainya juga begitu. Terus habis subuh, habis pulang, sholat sunnah dulu, langsung istirahat 3 jam, jam 10 sudah start pagi, sudah berangkat pagi. Itu namanya ngajar, ngajar awal. Tapi alhamdulillah munajat di tempat yang mustajabah Allah dengar dan pun fayakun. Tapi kita sebagai orang awam tidak salah, masih ada rasa takut dan lain sebagainya. Tapi kalau niat kita lurus, insyaallah. Tapi saya berkeyakinan para bapak yang masih ada saya semua banyaknya kebetulannya masih berat, anak-anak dan sebagainya masih tersimak. Terus saya alhamdulillah sudah merdeka, anaknya merdeka, sudah ada cucu. Jadi mumpung saya belum pensiun, masih berapa lagi, mudah-mudahan masih lagi kesehatan sehingga bisa. Jadi dunia
sampai Masya Allah, tidak tahu itu tidur di mana, tidak tahu jalan di mana, yang penting bisa merapat dan beriktikaf di Masjidil Haram. Karena apa? Barang siapa beribadah sholat Rasulullah di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya sama dengan 100.000. Kalau saya hitung 100.000 1 rakaat, kalau untuk di Indonesia diaplikasikan jadi berapa tahun? Tapi semua itu adalah sama ukuran ibadah kepada Allah Subhanahu. Begitu juga kata siapa melanggar. Saya pernah ngobrol sama orang dari sana banyak sahabat. Orang Arab sendiri malah takut banyak yang pinggir mengambil batas. Kemudian di sini orang di sini ingin bertanah suci, dan di tanah suci malah pinggir. Sebab apa? Takut karena baratnya dari segi makanan Pak itu tidak boleh yang aneh-aneh. Makanya di Mekah banyak nasi kebuli sama biayanya. Kalau kita pengen yang lain-lain itu harus berbeda. Contoh makanan. Saya pernah nanya, gimana Pak seandainya kita nggak sengaja kita melempar begini kan banyak burung dara, terus burung dara itu jatuh, terus mati. Maka itu kawanannya Ustaz itu ada burung yang berapa dikali 100. Kalau kita sekitar 40 juta. Oke, jadi manusia sama, nggak di Mekah, nggak di tanah suci, yang di sana juga kepanasan. Jadi ngambil batas yang nggak tanah suci. Banyak yang tinggal di luar tanah suci karena tidak betah atau bukan kesalahan, kekhilafan, aparatnya dan sama dengan pahala dikalikan 100.000. Di sini mari kita semangat. Ibadah di sini juga sama saja. Yang penting kita bersama Allah. Walaupun besok itu libur diajukan, ya Pak DKM tolong dipimpin di sini ada itikaf. Ada itikafnya begini, bapak-bapak kesininya itu jam 2. Jam 2 kita mulai boleh. Ada yang maaf yang mulai. Jadi yang mulai itu kan sholat tahajud. Mau berjamaah monggo, mau sendiri monggo, ada yang pikiran di sana, ada yang baca doa di sana monggo. Mudah-mudahan Bapak menurunkan, siapa tahu kami ini menurunkan malam yang kita. Amin. Untuk segala kita sudah beres, tinggal enggak pasal kampung temenin Pak Ustaz Sobat di sini. Biar tidak suruh. Kalau suruh biar tidak kosong dan selalu kenapa Rasulullah dalam hadisnya Rasulullah SAW di akhir Ramadan itu satu mengikat pinggangnya, jadi beliau tidak lepas dari baju ininya, terus beliau banyak berdiam beriktikaf. Yang kedua Rasulullah banyak begadang. Begadang di sini adalah dia itu menghidupkan malam 10 terakhir itu. Yang ketiga Rasulullah membangunkan keluarga. Pokoknya bapak-bapak membangunkan sama ibunya, ibu sholat, yuk. Tapi ya ibunya ada di rumah, bapaknya itu masuk ke musola. Dan hadirin ini musolanya sudah begitu megah, ya Pak. AC-nya sudah oke, ya. Penerangannya sudah oke. Kenapa orang di situ nggak betah? Sebab setan sudah berjanji, ya Allah, saya akan menggoda anak Adam dari lahir sampai mati. Allah silakan kalau kamu bisa, tapi kita sudah dibilang agar kita mau, kita lalai. Jadi setan coba kalau di sini itu berhentinya hanya iqamah doang. La ilaha illallah sampai Allahu Akbar. Kan mulai ada yang ingat. Di sini tak boleh sama dia. Justru waktu sholat apa yang nggak ada, apa yang ketinggalan. Kenapa di sini tidak betah, dibikin tidak betah? Ayo panas karena di rumah lebih
dingin dan lebih padahal sama di rumah juga pakai AC, cuma di sini nggak bisa pakai TikTok. Itu tadi anak ada yang pakai mulu, mana tadi? Siapa tadi? Besok nggak boleh dibawa lagi ya itu. Ya. Main di rumah dia kan, ya ada yang buat ya. Kalau perlu mainan anak berupa kartu, ya. Dipakai di rumah, main di rumah sama adiknya, jangan ditempel di masjid. Oke, yang remaja yang sudah gede, SMP, SMA, kasih contoh adiknya, ayo belajar. Remajanya ini jadi itu paling banyak sebenarnya lagi. Ini mana nggak pada tambah? Kalau mana ya sudah punya kesibukan sendiri namanya anak remaja, yang kerja yang di sini, ya kita mendoakan aja semoga dimanapun berada, anak kita dengan Allah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu kiranya untuk kultum hari ini selamat menjalankan ibadah puasa tahun 2025. Dan puasa kita, insya Allah sholat kita, rukuk kita, sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetap semangat melaksanakan sampai nanti di hari kemenangan satu Syawal kitanya menjadi orang yang faizin beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sayyidihum wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum